Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmayanti Azmir dengan NIM 21 2020 165. Yang terhormat Bapak Friski Danul Ahmad, SEMAK selaku dosen pengampu MK Perpajakan. Yang terhormat teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang perpajakan. Yang pertama yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua yaitu fungsi dan peranan pajak. Yang ketiga yaitu perlawanan pajak atau tax avoidance. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. UU KUP adalah singkatan undang-undang atau UU, ketentuan umum perpajakan atau KUP, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. UU KUP merupakan hukum formal perpajakan. UU ini mengatur bagaimana hukum material perpajakan dijalankan dalam masyarakat. UU KUP terdiri dari 11 bab dan 50 pasal. Rincian 11 bab UU KUP tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan umum. Yang kedua, nomor pajak wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan, dan tata cara pembayaran pajak. Yang ketiga yaitu penetapan dan ketetapan pajak. Yang keempat, penagihan pajak. Yang kelima, keberatan dan banding. Yang keenam, pembukuan dan pemeriksaan. Yang ketujuh, ketentuan khusus. Yang kedelapan, ketentuan pidana. Yang kesembilan, penyidikan. Yang kesepuluh, ketentuan peralihan. Dan yang terakhir yaitu ketentuan penutupan. Dalam memahami UU KUP, maka kita perlu membaca penjelasan dari setiap pasal dan aturan pelaksanaannya. Sebagai contoh, dalam pasal 5 ayat 1 KUP dituliskan sebagai berikut, yaitu wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat-surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan, yaitu verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan, pemeriksaan, dan pemeriksaan bukti permulaan. Dalam penjelasan dapat kita baca bahwa tidak setiap kita bisa melakukan pembetulan atas SPT yang telah kita laporkan. Ada persyaratan kondisi yang harus dipenuhi agar kita bisa melakukan pembetulan atas SPT yang sudah kita laporkan. Kemudian adapun fungsi dan peranan pajak. Yang pertama, fungsi pajak yaitu fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran. Yang kedua yaitu fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain yaitu pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Kemudian pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelusuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi atau diatasi. Keempat, fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Di Indonesia, pemerintah lebih menitik beratkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan budgeter. Lalu kemudian mengenai peranan pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia. Biaya-biaya belanja negara saat ini masih sangat bergantung dari penerimaan negara yang berasal dari pajak. Hal ini dapat kita lihat dalam berita yang dimuat di halaman website Kemenku pada tanggal 29 September.
pendapatan negara dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar 1.743,6 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar 1.044,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 208,2 triliun. Lebih dari 90% anggaran pendapatan berasal dari pajak, di mana pendapatan tersebut nantinya digunakan untuk belanja negara. Dengan tercapainya pendapatan yang direncanakan, diharapkan mampu mendorong pembangunan dan ekonomi. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Yang terakhir adalah C. Perlawanan pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. 2, 3. Tax avoidance tidak dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran undang-undang perpajakan, karena dalam hal ini wajib pajak melakukan usaha minimumkan atau meringankan beban pajak dengan ketentuan yang telah dimungkinkan oleh undang-undang pajak atau tidak melanggar peraturan-peraturan pajak. Perlawanan pajak ini dapat berupa yang pertama yaitu perlawanan pajak pasif, yang kedua perlawanan pajak aktif. Wajib pajak badan ataupun pribadi yang melakukan perlawanan pajak dengan memanfaatkan celah-celah di dalam perpajakan yang membuat perbedaan sudut pandang antara fiskus dan wajib pajak. Dalam praktik saat ini banyak motif wajib pajak melakukan perlawanan pajak. Misalnya, untuk mencapai laba maksimum dalam perusahaan, strategi penghindaran pajak yang lazim kita temui dalam kegiatan usaha, yaitu melakukan pinjaman di bank, di mana kita ketahui bahwa bunga atas pinjaman merupakan biaya yang biasa dibebankan atau bisa dibebankan. Yang kedua, memanfaatkan PP 23 tahun 2018 dan fasilitas tarif pajak atau tarif PPh badan untuk wajib pajak tertentu, yaitu pasal 31E UU PPh. Hibah bukan merupakan objek pajak. Hibah sering digunakan untuk melakukan penghindaran pajak dari substansi awalnya merupakan objek pajak, kemudian bisa berubah menjadi bukan objek pajak. Yang keempat atau yang terakhir yaitu natura dan bonus dalam skema gaji karyawan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.